Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk kemarin Bitcoin rally sebesar 1,93% saja. Jadi ya kemarin kan sebenarnya Black Friday nih ya, Black Friday itu kan tanggal 29 November ya. Nah, jadi tanggal 29 November ini ya ternyata nggak terlalu banyak pergerakan juga sih, begitu. Jadi ya sebenarnya buat lo yang sudah nonton video Black Friday kita, udah tahu statistiknya ya. Dan bahkan kalau kita mau lihat bukan cuma Bitcoin, tapi mau lihat total market cap pun digabungin sama sama alts, itu kita bisa lihat kemarin hanya rally sebesar 2,23%. Nah ini ya bisa dibilang memang seperti biasanya aja gitu, nggak terlalu terjadi volatility seperti di 2023 ya, di Black Friday 2023 hanya rally sebesar 0,98%. Lalu di 2022 itu tanggal 25 November kita bisa di sini hanya koreksi sebesar 0,35 dan seterusnya. Jadi cuma nih ya, dari 4 kali Black Friday hanya sekali yang terjadi koreksi signifikan, yaitu di 2021 di mana terjadi dump sebesar 8,78%. Sisanya ya cenderung biasa aja begitu. Nah, makanya kemarin kan udah cukup banyak yang panik nih. Aduh bang, gimana nih bang? Black Friday bang, bakal ngedam. Mending kalau ada yang nanya gimana nih ya kira-kira. Nggak, udah banyak yang ngomong pasti ngedam katanya ya. Ya sekarang ternyata tidak terjadi begitu. Kenapa tidak terjadi? Ya kita udah lihat statistiknya. Statistiknya memang nggak terlalu ngaruh ke kripto. Mungkin kalau ke saham lagi-lagi ya, sesudah dengan video yang kita bahas waktu itu. Kalau ke saham yang spesifiknya mungkin retailers seperti Costco mungkin ya, lalu juga Walmart begitu. Mungkin ya terpengaruh Target gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kripto, ya datanya menunjukkan tidak terlalu ngaruh. Mau di Bitcoin itu sendiri maupun di total semua. Begitu, di total market cap untuk seluruh kripto pun nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Begitu, hanya sekali saja. Dan itu mungkin bukan gara-gara Black Friday juga, tapi mungkin aja kebetulan karena ya ada suatu hal yang lain. Karena statistiknya menunjukkan tidak seperti itu. Begitu. Ya, jadi ini nih, ini sekali lagi ya adalah contoh pentingnya kita mengetahui data, fakta, dan statistik begitu. Karena kalau kita nggak pakai data, fakta, dan statistik, mungkin kita kemakan dengan kemarin gitu, dibilang pasti ngedam, pasti ngedam. Soalnya gini, kalau dibilangin pasti ngedam, pasti ngepam, pasti orang siap-siap kan, ya. Waduh pasti ngedam, kalau gitu caranya udah, gue misalkan buka posisi short gede-gedean, oh pasti ngepam, gue buka posisi long gede-gedean. Ya ujung-ujungnya kalau kayak gitu gimana? Ya jadi banyak yang berantakan, begitu. Makanya, nah sekali lagi juga selain dari kita ngerti data, fakta, dan statistik adalah janganlah kita coba tebak-tebakan, dan ya sebenarnya masuk juga janganlah kita berjudi di market begitu ya. Nunggu data penting, nanti kita tebak-tebakan mana yang akan terjadi ya, udah gitu kita tinggal buka long atau short gede-gedean. Itu nggak beda sama lu judi bola begitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dulu ke TA dari Bitcoin ya. TA-nya sendiri untuk Bitcoin sih overall masih oke ya. Tapi masih belum retest ke 99.071. Nah, tinggal kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan apakah Bitcoin bisa membuat higher high lagi atau enggak begitu ya. Kalau dia membuat higher high lagi berarti secara struktur nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi kalau misalkan dia gagal untuk membuat higher high atau bahkan membuat double top di sini, wah berarti siap-siap nih. Kita ada kemungkinan bisa koreksi. Nah, tinggal yang menjadi penentunya adalah MA20 bisa nahan atau enggak begitu ya. Dan gini ya, sebenarnya seperti yang gue udah bilang dari kemarin-kemarin juga, kalau sampai jebol dikit, ternyata cuma kayak fake out tuh nggak masalah. Kayak di sini nggak masalah nih ya. Dia cuma kayak nge-fake out aja nih. Kayak contohnya di mana ya? Bitcoin nge-fake out tuh di sini nih ya. Jadi dia sempat jebol dulu dikit, boom, udah gitu naik lagi. Itu masih oke, nggak masalah ya. Kadang-kadang memang market suka ngisengin kita lah gitu kasarnya ya. Nah, tapi yang serem tuh kalau kayak begini. Udah jebol jadi resisten. Nah, kalau udah jebol jadi resisten biasanya pecah struktur ya, mulai membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau nggak bisa ditaklukkan juga, ya biasanya nanti kerjasama antara MA50-20 lah ya. Selalu duaan itu selalu jadi kayak
Ya kalau jadi support bareng, kalau jadi resisten bareng. Kayak di sini nih ya. 20-nya sempat reclaim tapi 50-nya kembali menahan dan ujung-ujungnya apa? Kapitulasi. Gitu. Jadi ya sangat penting nih ya untuk si EMA20 bisa nahan dan nggak jadi resisten begitu. Karena kalau jadi resisten ini PR-nya bisa menyebalkan untuk Bitcoin ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Jadi ya ada possibility bisa double top ya. Dan juga ya tinggal kita lihat apakah EMA20-nya kuat nggak jadi support ya. Oke, selanjutnya kita geser dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kita bisa di sini lanjut lagi melemah ya. Udah berapa hari ini melemah terus. Dan sekarang lagi retest EMA20. Kita lihat apakah dia akan jebol dan daily close di bawah EMA20 atau enggak. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk dominance juga sama nih, masih terus melemah ya. Kita bisa lihat sini sekarang sudah di angka 57,82 dan ya ini kayak semakin mendekati ke MA200. We'll see apakah MA200 akan ke retest atau enggak gitu ya. Oke. Next kita masuk dulu ke news. Ini news datang dari Indonesia ya, di mana transaksi cryptocurrency di Indonesia itu sudah mencapai 30 miliar, bukan rupiah, 30 miliar dolar untuk 2024 ya. Jadi dari Januari sampai Oktober ini ya, ternyata belum dihitung bulan Novembernya ya. Sampai Oktober 2024 itu sudah mencapai 30 miliar USD. Jadi sebenarnya Indonesia tuh banyak transaksi kriptonya begitu. Cuman ya mungkin orang nggak sadar aja begitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya masih belum setinggi 2021 ya. Di zaman 2021 tuh kalau nggak salah berapa ya? Ini tuh cuma seperberapanya gitu ya. Nah, kalau kita di ini nih ya di 2021, nah dia tuh di 54 miliar ya waktu di 2021. Nah, jadi ya sebenarnya oke lah ya, masih oke juga, masih bagus ya. Jadi ya sekali lagi kalau sampai orang bertanya-tanya, emang ada gitu yang transaksi kripto? Ya jangan kan di luar negeri udah pasti banyak yang pakai begitu ya. Di Indonesia aja ternyata sampai 30 miliar begitu ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini ya udah nggak ada apa-apa ya karena hari Sabtu. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA, besok juga sama bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sekarang malah yang lebih dekat untuk posisi futures itu di angka 99.071 ya. Kemarin kan lebih ke EMA20. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 99.071 USD, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi spot atau untuk DCA-nya bisa di MA20, lalu di angka 89.851
dan di 87.216. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 ya di angka 3.541 kebuka posisi long dan hari yang sama langsung kena target TP. Asik ya. Berarti profit sebesar 2,3%. Nah, untuk sekarang kita juga udah kebuka posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.624 ya. Nah, posisi short ini target TP-nya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Jadi di angka 3.541 begitu ya. Ya, moga-moga hari ini kena juga nih. Kalau kena juga wah udah ya benar-benar sempurna ya. Posisi long-nya profit, posisi short-nya profit ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup futures-nya. Untuk spot-nya di 3.541, 3.385 dan di MA20. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gua mungkin ingin mengingatkan lagi terutama untuk para newbies ya. Percaya atau enggak, ini sekarang masih mild ya. Ini belum masa-masa hype kayak 2021. Nah, jadi nanti di masanya ya akan semakin banyak berita-berita yang bikin ya bisa nge-hype ya, antara dibilang bakal ngedam, ngepam, sama seperti kemarin tuh Black Friday, banyak yang bilang bakal ngedam gitu kan. Akhirnya ternyata tidak terjadi gitu. Nah, itu akan semakin banyak. Jadi hati-hati, itu godaannya besar untuk kita menjadi tebak-tebakan di market begitu ya. Dan juga akan semakin banyak juga godaan-godaan untuk ya apa ya all in di berbagai macam meme coins dan seterusnya. Ya gue akan terus mengingatkan ya, nanti saat udah mulai terjadi pun gue akan tetap mengingatkan supaya jangan gila-gilaan begitu ya. Boleh punya ya, boleh punya meme coins, boleh punya alts yang mungkin sedikit spekulatif, tapi jangan sampai melebihi batas begitu ya. Karena ujung-ujungnya yang bikin hancur tuh itu. Karena kalau misalkan kita bisa alokasinya dengan benar gitu ya, kayak gue pribadi, gue meme coins itu kan gue cuma sekitar 5% begitu ya. Oh, mungkin Anda mikir, wah bang kalau gitu kecil dong bang, misalkan kita naik berapa ribu persen ya ujung-ujungnya nggak terlalu gede. Iya, tapi kalau sampai dia drop pun nggak terlalu gede. Nah, itu yang jadi bahaya tuh. Orang-orang terutama yang masih newbies berpikir dulu profit instead of resiko. Nah, itu udah kesalahan yang fatal sebenarnya ya. Karena ironisnya saat kita mikirin profit, itu profit malah kabur terus dari kita, malah minus lagi. Tapi saat kita mikirin resiko dulu, itu profit nggak tahu kenapa kayak malah ngejar-ngejar kita, begitu. Memang nggak kedengeran intuitif ya. Buat orang-orang yang masih baru mikir, masa sih. Termasuk gua pun dulu udah sering lah dengar kayak gitu ya, jaga resiko. Tapi di otak gua masa sih. Akhirnya udah dihajar market, ya udah digorok market berkali-kali. Untungnya nggak coplok leher gue ya. Ya untungnya apa? Untungnya masih pegang BTC waktu itu. Sampai akhirnya udah coba deh gue cobain lah. Itu jargon yang sering gue dengar. Jaga resiko dulu. Bener gak sih? Ternyata bener. Setelah lu jaga resiko dulu, itu malah market nggak tahu gimana malah kayak ngasih lu profit aja terus. Begitu. Ya jadi buat lu nih mungkin para newbies yang masih di market itu kesal gitu, ini kapan gue profitnya ya, mungkin itu ya kesalahan terbesar lu masih sering dilakukan gitu ya, atau bukan cuma terbesar lu tapi kesalahan terbesar yang orang sering lakukan di market, mikirin profit dulu instead of resiko ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ini terdengar simple, tapi banyak yang sulit melakukannya. Tapi saat sudah bisa dilakukannya, baru kerasa santai. Trading itu adem katanya ya. Nah, selain dari itu ya, gue tutup juga dengan salam tabur tuai. Ya, apa yang lo tabur akan lo tuai. Gitu. Jadi, ya janganlah menabur hal-hal buruk, sebanyak mungkin menabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.